Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat hari Minggu Advent yang pertama. Saudara-saudara, karena kita hari ini merayakan Minggu Advent yang pertama, maka pentinglah kita mengetahui apa itu arti Advent. Kata Advent sebenarnya berasal dari kata Latin, yaitu Adventus, atau sedangkan kata Yunaninya parousia, artinya kedatangan. Maka Advent itu diartikan sebagai waktu penantian kedatangan Tuhan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jika kita melihat di gereja-gereja pada masa Advent, itu ada lingkaran yang diisi dengan dinding-dinding yang dinyalakan bertambah setiap minggunya. Nah, itu memperlihatkan bahwa masa Advent yang dirayakan selama 4 minggu berturut-turut sebelum Natal, dan masing-masing memiliki arti yang berbeda-beda. Minggu Advent pertama merupakan masa penantian kedatangan Kristus yang kedua, yakni kedatangan Tuhan pada akhir zaman, ditandai dengan menyalakan lilin yang pertama. Minggu Advent kedua, pada hari Minggu ini, lilin kedua dinyalakan untuk mengingatkan umat supaya setia mempersiapkan jalan kedatangan Tuhan. Minggu Advent ketiga pada hari ini diperingati sebagai Minggu Gaudete, yang menggambarkan sukacita menyambut kelahiran Yesus Kristus. Lalu pada Minggu Advent keempat mencerminkan peristiwa yang melibatkan Maria melahirkan Yesus. Pada minggu ini lilin ungu terakhir dinyalakan bersamaan dengan 3 batang lilin sebelumnya. Saudara-saudara, dalam masa Advent, gereja mengajak kita mempersiapkan diri dengan pertobatan hingga kita layak menyambut kedatangannya yang kedua. Persiapan terbaik adalah dengan lebih sering menerima sakramen Ekaristi dan juga menerima sakramen tobat. Sakramen Ekaristi menyadarkan kita akan kasih Allah yang memberikan putranya untuk bersatu dengan kita. Sakramen tobat menyadarkan bahwa kita sebenarnya tidak layak menyambut Kristus karena dosa-dosa kita. Namun Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Masa Advent hendaknya diisi dengan pertobatan, sebab memang pertobatan yang diserukan Yohanes Pembaptis agar kita layak menyambut Yesus Kristus. Dengan demikian, kita akan layak menerima keselamatan yang telah datang dari Tuhan, yaitu kelahiran Yesus di Bethlehem dan kedatangannya kelak sebagai hakim akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang mengingatkan kita untuk berjaga-jaga. Hal ini juga berarti bahwa Yesus ingin kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Berjaga-jaga ditentukan dengan tekun dan setia berbuat baik. Dengan terus berbuat baik, dengan setia berbuat baik, kita berjaga-jaga. Maka saya akan menutup renungan saya ini dengan sebuah cerita. Seorang tukang kayu senior di perusahaan kontraktor besar berniat untuk mengambil pensiun lebih cepat daripada waktu seharusnya. Ia menyadari ia bakal kehilangan kesempatan mendapatkan gaji beberapa tahun terakhir, disertai bonus dan penghargaan lainnya. Namun hatinya tetap mantap untuk menemui sang bos. Ia mengatakan, "Saya sudah mantap untuk mengajukan pensiun, bos, dan saya akan sepenuhnya meninggalkan bisnis konstruksi ini untuk selamanya. Saya akan menghabiskan masa tua bersama dengan keluarga saya." Kata seorang tukang kayu tadi. Sang pemilik perusahaan sangat menyayangkan keputusan karyawan setianya ini. Padahal karyawan itu selalu menjadi karyawan teladan, tetapi ia tidak dapat melarang karyawannya tersebut. Sebelum meninggalkan perusahaan, sang bos memintanya untuk membuat satu rumah terakhir, dan kemudian sang karyawan menyetujuinya.
Maka mulailah ia membangun rumah yang besar bosnya, tetapi kali ini dengan kerja yang asal-asalan. Mulai dari materialnya yang semaunya, kualitas pekerjaan yang rendah, serta prinsip kerja yang penting beres. Sungguh, ini adalah cara meninggalkan perusahaan yang salah, karena akan menjatuhkan kredibilitasnya sebagai karyawan teladan selama bertahun-tahun. Ketika rumah tersebut selesai dibangun, sang bos berkenan meninjau hasil kerja karyawannya, dan kemudian sangat disayangkan bahwa bos ini ternyata memberikan rumah terakhir ini untuknya. Saudara-saudara, dari cerita ini kita belajar untuk tekun dan setia berbuat baik. Jangan sampai kita akhirnya mengendorkan niat kita untuk berbuat baik. Saya pernah diajarkan suatu hal dari seorang dosen, bahwa apa alasan kita untuk berbuat baik? Alasan kita yang untuk berbuat baik adalah karena Tuhan telah berbuat baik kepada kita, karena Tuhan Yesus telah mencintai kita terlebih dahulu. Maka mari kita mewartakan kasih Tuhan dengan berbuat baik.